Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kita nih sebentar 2 atau 3 materi lagi kita akan mencapai untuk UAS ya. UAS sekitar awal Agustus nanti, ya kan? Jadi nanti sebelum UAS atau UPM nanti kita terakhir tatap muka gitu. Nah, untuk selanjutnya dipersilakan untuk memberikan eh, pencerahan dalam pendidikan lintas budaya dan perspektif sosial. Dipersilakan ya. Nanti saya langsung ini ya. Langsung langsung lanjut aja. Siap, Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Takroni. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di mata kuliah terakhir ini kita masih tetap semangat, semangat 45 dan merdeka. Gitu. Terima kasih. Merdeka, Eh, merdeka. untuk rekan-rekan, izinkan kami Kita. kelompok 9 akan mempresentasikan pendidikan lintas budaya dalam perspektif sosial. Untuk penyampaiannya, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Cecilia Lesti. Kepada Ibu Cecilia Lesti dipersilahkan. Dan nanti teman-teman ketika ada tanya jawab, silakan teman-teman ditulis di kolom chat juga. Agar kami dari kelompok 9 bisa merangkum hasil dari persentase pertemuan kali ini. Terima kasih. Monggo kepada Ibu Sofia Lesti dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Takroni. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Kami dari kelompok 10. Next, Pak Takroni. Ibu suaranya kecil banget, Ibu. Ya, Suaranya pelan. Pak. Jadi nggak kedengeran ya? Suaranya kecil banget, Bu. Boleh di next, Pak? Ya. Ini, Bu. Baik. Istilah pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala hal, kekuatan kodrat yang ada pada masyarakat. Pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu dari kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Sedangkan lintas budaya merupakan suatu konsep penerimaan ketika seorang dengan budayanya. Kedengeran nggak Pak? Maaf. Sedikit sih, Bu. Ya, Kecil Bu soalnya suaranya. ada Iya. acara hajatan Kecil. kebanting kayaknya. Ya udah, Bu, nggak apa-apa. Saya Lanjutin aja. maksimalin ya Pak, mohon maaf Ya, ya. siap, Bu, itu siap. Baik, saya lanjut ya. Mangga, Bu. Sedangkan lintas budaya merupakan suatu konsep penerimaan ketika seorang dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain dari budaya yang berbeda, berinteraksi, saling mempengaruhi, serta memberikan dampak positif dan negatif. Sehingga pendidikan lintas budaya adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk membantu individu memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk membentuk sikap saling menghormati, toleransi, dan kemampuan komunikasi antar budaya dalam konteks global yang semakin terhubung.
sini ada beberapa poin penting dalam pendidikan lintas budaya. Yang pertama, pemahaman budaya, yaitu membantu siswa mengenali nilai-nilai kebiasaan dan perspektif budaya yang berbeda dari miliknya. Lalu ada toleransi dan empati, mendorong sikap terbuka, tidak menghakimi, serta empati terhadap perbedaan. Lalu ada kompetensi antar budaya, yaitu yang mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan multikultural. Selanjutnya, pencegahan konflik, yaitu mengurangi stereotip dan prasangka yang sering menjadi sumber konflik antar kelompok. Lalu ada persiapan global yang mempersiapkan individu untuk hidup dan bekerja sama dalam masyarakat global yang beragam. Adapun multikultural, definisi dari multikultural merujuk pada keberagaman budaya dalam suatu masyarakat atau lingkungan. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menghargai, memahami, dan menerima perbedaan budaya di dalam suatu negara atau komunitas. Fokus utamanya yaitu keanekaragaman budaya dalam suatu negara, lalu kesetaraan dan keadilan antar kelompok etnis, ras, agama, atau budaya, dan mengurangi diskriminasi dan stereotip. Next. Contoh multikultural dalam pendidikan, yaitu kurikulum yang mencakup sejarah, budaya, dan kontribusi berbagai kelompok etnis di dalam negeri, mendorong toleransi antar siswa dari latar belakang yang berbeda, penggunaan bahan ajar dari berbagai perspektif budaya untuk memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman. Lalu ada juga kegiatan proyek kolaboratif lintas kelompok untuk membangun sikap saling menghargai dan empati. Lalu juga ada diskusi kelas mengenai isu diskriminasi dan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pelatihan guru untuk peka terhadap keragaman di kelas dan menghindari bias dalam mengajar. Lalu penggunaan media pembelajaran yang inklusif seperti cerita rakyat dari berbagai daerah dan film yang menekankan nilai keberagaman. Pendidikan global. Pendidikan global bertujuan untuk membekali siswa dengan wawasan, nilai, dan keterampilan agar mereka menjadi warga dunia yang sadar akan isu-isu internasional dan mampu berkontribusi secara positif di tingkat global. Fokus utamanya yang pertama ada isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, perdamaian dunia, kemiskinan, dan teknologi. Ada juga persiapan siswa untuk hidup dan bekerja dalam dunia yang saling terhubung. Contohnya dalam ruang lingkup pendidikan, diskusi tentang PBB, perubahan iklim atau konflik antar negara, program pertukaran pelajar, pembelajaran lintas negara, atau kolaborasi proyek global. Definisi mengapa pendidikan lintas budaya apa dan mengapa sangat penting. Pendidikan lintas budaya adalah proses belajar yang membantu individu memahami, menghargai, dan berinteraksi secara efektif dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Apa saja yang
melibatkan pendidikan lintas budaya, yaitu yang pertama ada pemahaman diri dan budaya sendiri sebagai pijakan identitas. Lalu pemahaman budaya lain secara kritis, bukan sekadar mengagumi perbedaan. Lalu keterampilan komunikasi lintas budaya seperti toleransi, negosiasi, makna, dan empati. Dan kesadaran akan ketidakadilan struktural global sehingga tidak terjebak dalam relativisme budaya yang pasif. Baik, saya yang akan melanjutkan, saya kembalikan dengan Pak Takroni. Baik Ibu, dua halaman lagi Bu bisa dihabisin Bu. Masih ada ya Pak? Iya, Oke. Boleh Pak? Yang ini ya? iya. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Mengapa penting dalam masyarakat? Nah, penting dalam masyarakat yang pertama, meningkatkan toleransi dan pengertian. Dunia saat ini sangat beragam, baik dari segi etnis, agama, bahasa, maupun gaya hidup. Lalu, pendidikan lintas budaya mampu mengurangi prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Warga dunia harus menyiapkan apa saja. Di sini ada globalisasi, membuat interaksi antar bangsa jadi hal biasa dalam bisnis, pendidikan, bahkan kehidupan sehari-hari. Lalu pendidikan ini membekali individu agar bisa berkomunikasi dan bekerja sama lintas budaya. Next, Ya. Pak, apa ada lagi? Ini Bu. Oh, ini. Iya. Nah, mengapa sangat penting dalam masyarakat modern? Yaitu penting untuk di dunia kerja. Banyaknya perusahaan ini berskala global atau memiliki tim multikultural. Lalu kemampuan lintas budaya adalah soft skill penting dalam dunia kerja modern. Bagaimana mengembangkan empati dan keterbukaan pikiran? Siswa dapat belajar melihat dunia dari berbagai perspektif. Hal ini menumbuhkan empati, rasa hormat, dan keterbukaan terhadap pandangan lain. Baik, saya kembalikan ke Pak Takroni. Oke, terima kasih Ibu Sylvia Lesti yang sudah menyampaikan presentase pada pertemuan kali ini. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hendrikus Royrado. Kepada Pak Hendrikus, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Takroni. Bapak dan Ibu, dalam konteks masyarakat multikultural, tentunya interaksi antar budaya ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Terutama apa? Terutama di era globalisasi ini. Nah, tandanya apa? Tandanya itu dengan percepatan arus informasi dan mobilitas manusia. Tentunya kita secara individu, secara manusiawi, ini secara sadar bahwa maupun tidak sadar, ini kita terlibat dalam proses negosiasi ini. Negosiasi secara makna, bahkan secara nilai, bahkan secara identitas budaya. Hal ini tentunya menjadi perbedaan atau pemahaman terhadap dinamika hubungan antar budaya menjadi sangat penting, khususnya dalam penguatan praktik-praktik pendidikan lintas budaya. Nah, dalam hal ini, ada beberapa konsep yang kami tawarkan. Yang pertama ada konsep asimilasi. Nah, dalam hal ini, dalam konsep asimilasi dalam sosiologi, ini hendak menjelaskan suatu proses peleburan antara budaya minoritas ini ke dalam budaya dominan. Sehingga perbedaan budaya ini secara gradual ini menghilang. Lalu kemudian ada proses ini terjadi ketika terhadap kontak sosial Bapak Ibu, di mana yang sangat intens dan adanya suatu keterbukaan ini dari pihak minoritas ini untuk menerima nilai-nilai yang budaya yang sangat dominan ini. Dan dalam hal ini, dalam
simulasi. Tentunya terjadi suatu hal yang negatif, yaitu di mana yaitu pengurangan jarak sosial kan kultural ini. Namun dalam jangka panjang tentunya ini dapat mengakibatkan hilangnya identitas kultural kelompok. Nah, kalau kita lihat misalkan ya saya berikan satu sebagai contohnya gaya hidup Barat. Ini tentunya kita seringkali diadopsi eh, atau dilakukan oleh anak muda sekarang, oleh anak muda Indonesia, di mana ini mencerminkan proses asimilasi. Ketika mereka mulai mengubah gaya berpakaian, lalu pola konsumsi, lalu bahkan nilai-nilai mereka ini mengikuti pola-pola masyarakat Barat. Nah, sehingga apa? Sehingga bagian dari nilai praktik budaya ini, budaya lokal, ini bahkan tergeser akan budaya Barat ini. Lalu kemudian ada sebaliknya, pluralisme. Ini pluralisme, ini hendak menjelaskan bahwa suatu kondisi masyarakat, di mana masyarakat ini memungkinkan berbagai kelompok budaya hidup secara berdampingan, bahkan secara harmonis. Tentunya pluralisme ini berakar daripada pengakuan terhadap keberagaman suatu sebagai sebuah kekayaan sosial, bahkan serta adanya komitmen terhadap nilai-nilai toleransi dalam interaksi antar budaya. Dalam hal ini, dalam konteks pluralisme, ini saya katakan bahwa tidak terdapat suatu pemaksaan bagi kelompok minoritas. Untuk apa? Untuk melebur ke dalam budaya dominan, melainkan terdapat suatu ruang dialog antara saling belajar, bahkan saling menerima perbedaan-perbedaan. Contohnya apa? Dalam konteks ini yang saya berikan, yaitu misalkan, dalam konkretnya ini, pluralisme dapat ditemukan dalam perayaan Imlek. Kita lihat di Indonesia, di mana masyarakat Tionghoa ini tetap dapat merayakan tradisi mereka ini di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia secara luas. Tentunya bahkan serta dalam komunitas lintas budaya yang memungkinkan ini interaksi dengan mempertahankan bahasa bahkan nilai-nilai budaya masing-masing. Oke, next Pak. Oke, sekarang kita akan melihat bahwa teori identitas sosial ini ditemukan atau dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Andy Truswell. Ini menekankan bahwa identitas individu ini terbentuk melalui keanggotaan, di mana keanggotaan ini terbentuk sebagai in-group, serta membedakan diri mereka dari kelompok lainnya, atau kita sebut dengan out-group. Dalam hal ini, proses kategorisasi ini hendak membantu suatu individu ini dalam memperoleh rasa memiliki, bahkan harga diri, serta solidaritas sosial di mana dalam kelompoknya. Lalu, contohnya apa? Contohnya, pada saat yang sama tentunya kan kita lihat teori ini juga menjelaskan bahwa hendak melakukan suatu perbandingan sosial, di mana antara perbandingan sosial ini antara kelompok A dengan kelompok yang lain, misalkan. Lalu kelompok B dengan kelompok yang lain. Ini hendak dapat, tadi sudah dicetuskan oleh Bu Sevilla, ini hendak mencetuskan suatu stereotip, bahkan secara bias kelompok. Namun, secara implisit, ini dapat juga kita menjadi sumber penguatan antara soliditas internal. Contohnya, misalkan kalau kita melihat suatu komunitas K-pop, misalkan kita mungkin melihat bahwa rekan anak muda sekarang ini mengikuti K-pop, di mana ini sebagai menjadi sumber penguatan karena soliditas internal, di mana K-pop ini membentuk suatu ikatan soliditas, lalu melalui contohnya apa? Melalui simbol-simbol fandom misalkan. Lalu bahkan K-pop ini juga melihat juga bahwa antara mengajak untuk menjadi sumber bagian untuk menguatkan suatu identitas nasional. Oke, next Pak. Nah, oke, sekarang teori intertestamental simbolis. Ini mungkin dipelopori oleh
kok saya kesalah ya, ini oleh George Herbert atau dan Herbert Blumer. Ini memberikan suatu pemahaman bahwa makna sosial ini terbentuk dan dimaknai melalui interaksi antar manusia. Tentunya apa? Tentunya dengan cara apa? Tentunya dengan menggunakan simbol, baik dalam bentuk bahasa, misalkan, lalu dalam bentuk gestur, misalkan, bahkan lambang-lambang lain. Tentunya dalam teori ini memandang bahwa suatu individu aktif dalam menciptakan, lalu dalam menafsirkan, dan mengubah makna sesuai konteks interaksi yang terjadi, ini tidak bersifat tetap. Saya katakan tidak bersifat tetap, melainkan ini dinamis bahkan kontekstual. Contohnya apa? Contohnya kalau kita temukan dalam penggunaan emoji misalkan, kalau kita lihat dalam komunikasi daring yang kita gunakan dalam WhatsApp, apapun itu, IG, apapun itu, di mana simbol tertentu itu untuk mengekspresikan perasaan. Contohnya apa? Contohnya simbol like. Itu digunakan untuk sebagai penerima sosial di media digital secara tidak langsung ini untuk membentuk suatu makna dinamika relasi antar individu. Oke, next Pak Akroni. Oke, Bapak Ibu, tentunya dalam hal ini di tengah arus globalisasi, ini secara intens keberagaman budaya ini menjadi terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya menjadikan pendidikan lintas budaya ini sebagai kebutuhan mendesak. Untuk apa? Untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan suatu faktor-faktor untuk menjadi langkah penting agar pendidikan lintas budaya ini tidak berhenti pada slogan, tetapi menjadi praktik nyata dalam membangun suatu relasi yang adil, bahkan saling menghargai dalam kehidupan bersama. Nah, faktor pertama itu adalah faktor kondisi sosial masyarakat, di mana faktor kondisi sosial masyarakat ini membentuk suatu sensitivitas mereka terhadap suatu isu-isu budaya. Tentunya ini mereka memandang bahwa suatu, misalkan kalau kita mengajak peserta didik, misalkan, peserta didik ini mengajak bahwa mereka memandang bahwa identitas kelompok sendiri atau bahkan kelompok lain ini dalam kehidupan sehari-hari ini menghargai atau menyebutkan secara ke arah toleransi atau penghargaan terhadap perbedaan. Lalu ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini saya katakan menjadi sosialisasi primer, di mana dalam hal ini pola komunikasi dalam keluarga ini menjadi nilai-nilai yang diwariskan antara generasi. Tentunya hal ini berdampak pada kesiapan peserta didik dalam menerima perbedaan, bahkan juga melakukan suatu interaksi lintas budaya secara setara. Lalu ada ketersediaan sumber belajar yang inklusif, di mana ini memberikan pemahaman antara tentang keberagaman secara adil, lalu tidak bias, bahkan menghargai semua kelompok budaya. Ini tentunya termasuk cara representasi kelompok marginal. Misalkan contohnya apa? Misalkan buku teks, lalu media ajar, lalu bahkan juga praktik pembelajaran yang bersifat responsif budaya. Ini secara tidak langsung, ini memahami atau mengingatkan sejarah, bahkan memahami nilai-nilai serta kontribusi bagi budaya dalam masyarakat. Lalu tentunya pemerintah juga harus dukung, bahkan juga harus ada kurikulum juga. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah, dalam hal ini memberikan suatu legitimasi pendidikan lintas budaya di sekolah tentunya. Tentunya dalam hal ini termasuk dalam hal penyusunan kalau kita melihat sebagai pendidik. Oke. Ini sebagai pendidik, ini sebagai eh, evaluasi dalam hal ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Pak Roni. Terima kasih Pak Hendrikus. Baik,
Untuk selanjutnya, saya yang akan membacakan tentang implementasi pendidikan lintas budaya. Implementasi pendidikan lintas budaya atau pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan budaya, agama, dan etnis. Implementasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan kurikulum, metode pengajar, dan peran guru, untuk menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi antar siswa. Aspek implementasi pendidikan lintas budaya yaitu satu, kurikulum perlu dirancang untuk memasukkan perspektif dan materi yang mencerminkan keberagaman budaya. Dua, metode pengajaran harus mendorong interaksi dan dialog antar siswa dari berbagai latar belakang budaya. Ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan inklusif adalah kunci keberhasilan implementasi pendidikan multikultural. Tantangan implementasi. Satu, resistensi terhadap perubahan. Beberapa orang mungkin merasa kurang nyaman dengan konsep pendidikan multikultural karena khawatir akan mengganggu nilai-nilai yang sudah ada. Dua, keterbatasan sumber daya. Terutama di daerah terpencil, mungkin ada keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pembelajaran multikultural. Ketiga, peran guru. Guru mungkin membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesi untuk dapat mengimplementasikan pendidikan multikultural secara efektif. Kesimpulan, implementasi pendidikan lintas budaya adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, pendidikan multikultural dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah pasangan suami istri namanya suami. Saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami. Mohon dapat kesan yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, saya persilahkan. Atau sudah ada yang bertanya di chat? Sudah Pak, sudah ada yang di chat. Oke, baik. Saya akan bacakan pertanyaannya satu persatu. Kemudian silakan Pak Hendrikus ataupun Ibu Sevia Lesti untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik. Pertama yaitu dari Bapak Muhammad Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masyarakat dengan konflik sosial berbasis etnis, bagaimana peran pendidikan lintas budaya dalam membangun rekonsiliasi? Silakan Bapak Hendrikus untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Ruslan. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Takroni. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Muhammad Ruslan. Pertanyaan ini tentunya sedikit menyentil untuk kita berpikir secara lebih kritis. Tentunya pertanyaan ini tentunya dalam masyarakat sekarang ada terdapat konflik-konflik sosial, tentunya berbasis etnis. Dalam hal ini, lalu bagaimana peran pendidikan lintas budaya dalam membangun suatu rekonsiliasi? Tentunya dalam masyarakat, tentunya pendidikan lintas budaya ini secara tidak langsung menjadi peran penting sebagai sarana untuk membangun suatu rekonsiliasi dengan berbagai macam cara. Contohnya, pendidikan lintas budaya ini pertama, ini membangun
kesadaran secara kritis atau konflik ini. Dalam hal ini pendidikan lintas budaya ini membantu suatu individu atau memahami akar konflik etnis yang misalkan antara diskriminasi, lalu struktural, lalu stereotip, bahkan ketidakadilan. Lalu dengan pendekatan apa? Dengan menggunakan pendekatan reflektif. Sehingga apa? Sehingga serta pembelajaran itu terdidik, terutama terdidik, ini tidak hanya melihat sebagai konflik, sebagai tentangan sempit, tapi sebagai akibat konstruksi sosial yang perlu dapat diubah. Lalu yang kedua, pendidikan lintas budaya tentunya menawarkan suatu pengembangan suatu empati antar kelompok. Misalkan kita melihat suatu tukaran pengalaman, dialog lintas agama atau lintas daerah, itu merupakan suatu pendidikan suatu lintas budaya, di mana pendidikan lintas budaya ini membuka ruang bagi kelompok yang terutama yang sedang berkonflik ini untuk mendengar suatu perspektif pihak lain secara manusiawi, sehingga apa? Sehingga memunculkan empati, lalu mengurangi dehumanisasi terhadap kelompok-kelompok lain. Lalu yang ketiga tentunya lintas budaya ini memberikan suatu dorongan untuk rekonstruksi identitas sosial secara inklusif. Dalam hal ini menyediakan ruang dialog terstruktur. Lalu misalkan difasilitasi keterbukaan, bahkan keadilan untuk apa? Untuk menjadi tempat berlatih, lalu keterampilan resolusi konflik, lalu melibatkan mediasi, bahkan negosiasi nilai. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Masih di-unmute, Pak Torponi. Oke, terima kasih Pak Hendrikus yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Muhammad Ruslan. Ibu Sefia Lesti mau memberikan tambahan atau tidak, atau dianggap cukup? Kalau cukup, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Pak. Oke, siap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Erik Katona. Ya. Beliau bertanya, dalam konteks masyarakat yang multikultural, bagaimana peran pendidikan lintas budaya dapat membantu mengurangi konflik sosial dan strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh sekolah untuk mewujudkan secara konkret? Dan apakah pluralisme budaya lebih efektif daripada asimilasi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis? Silakan Ibu Sefia Lesti atau Pak Hendrikus untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Erik Cantona. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Takroni. Baik, pertanyaan ini sangat arah yang lebih reflektif dan kritis. Lalu tentunya ada suatu peran penting ya, Bapak dan Ibu. Tentunya pertanyaan ini tentunya sangat mendalam untuk kita diskusikan, untuk kita refleksikan secara akademik tentunya. Tentunya dalam hal ini, dalam peran pendidikan lintas budaya dalam mengurangi konflik sosial, dalam masyarakat multikultural, ini berperan sebagai, yang tadi saya katakan, sebagai jembatan untuk menanamkan pemahaman atas keragaman, di mana untuk menumbuhkan satu identitas sosial, lalu mengedukasikan nilai-nilai keadilan sosial. Lalu strateginya apa? Strateginya yang dapat diterapkan sekolah, tentunya kita sebagai pendidik, tentunya sekolah ini dapat menerapkan beberapa macam strategi yang dapat mewujudkan pendidikan lintas budaya ini secara nyata, bahkan secara konkret dapat dilakukan. Misalkan kita melihat dalam hal pembelajaran berbasis proyek kolaboratif, misalkan. Ini kan tentunya kita dapat membuat suatu proyek lintas kelas, misalkan, yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama. Dalam hal ini misalkan, proyek budaya ini dapat kita lakukan misalkan, pameran misalkan.
lalu festival, lalu cerita rakyat, di mana ini mengangkat nilai-nilai saling menghargai. Lalu kita juga dapat dialog lintas budaya, di mana kita ini mengundang suatu pemuka-pemuka agama untuk menjelaskan atau memaparkan supaya apa? Supaya menjelaskan bahwa ini latar belakangnya ini berbeda untuk berbagi satu pengalaman. Lalu kita juga misalkan menggunakan suatu perlibatan antara orang tua bahkan komunitas juga. Dalam hal ini melibatkan keluarga tentunya. Lalu melibatkan komunitas dalam kegiatan lintas budaya apa supaya kegiatan lintas budaya ini meluas ke arah luar sekolah. Itu dari saya, Pak Takroni. Terima kasih sampaikan ke Pak Hendrikus. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang mau memberikan jawaban untuk memperkuat jawaban dari Pak Hendrikus, dipersilahkan. Kalaupun tidak ada, akan saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Ibu Siti. Ya. Ibu Eneng Bu Siti Eva. Lailasari. Baik, pertanyaan beliau Ini adalah, Bu Eva dulu deh, Pak. Ibu Sitinya saya izin bertanya tuh. Oh, bukan Bu Eva ya? Bukan Bu Eva Ibu ya? apa di bawah saya izin bertanya? Oh, Saya Pak, tanya Pak. Ya, kenapa? Ibu? Ibu Siti ya, Ibu Neng ya. Baik, Ibu Neng terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan lintas budaya memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman budaya dan meningkatkan interaksi budaya akibat globalisasi dan peran pemerintah membuat kurikulum untuk peserta didik. Mangga untuk kelompok 9 ataupun teman-teman yang lain yang mau membantu memberikan jawaban dipersilakan. Pak Hendra dipersilakan membantu Pak Hendra. Pak Denny, silakan yang mau membantu memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Ibu Neng. Pertanyaannya luar biasa, pertanyaannya susah dijawab ya, Pak Hendrikus, Mbak Sofia. Silakan, Baik, Pak Hendrikus. baik nanti Pak Takroni dan Bu Sevilla bisa menambahkan mungkin apabila saya ada kekurangan misalkan. Pertanyaan Bu Neng ini, terima kasih atas pertanyaannya Bu Neng. Ini sedikit menyentil untuk kita refleksikan. Tentunya pendidikan lintas budaya ini ada memberikan dampak positifnya tentunya. Tentunya bagaimana sih pendidikan lintas budaya ini memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Tadi sudah saya jelaskan, terutama misalkan kita membangun kesadaran akan keberagaman misalkan. Tentunya misalkan pendidikan lintas budaya ini mengenali misalkan nilai-nilai praktik serta stereotip budaya lain. Untuk apa? Untuk mengurangi stereotip dan prasangka. Lalu yang kedua, ini pendidikan lintas budaya ini mendorong suatu toleransi dan empati di mana melalui dialog dan interaksi lintas budaya ini menempatkan diri dalam sudut pandang orang lain sehingga mendorong penghormatan pada perbedaan. Lalu ada juga membangun mengurangi konflik sosial untuk memahami suatu perbedaan secara konstruktif, lalu potensi konflik akibat kesalahpahaman terhadap budaya. Lalu bagaimana sih meningkatkannya? Tentunya ada meningkatkan interaksi budayanya akibat globalisasi. Tentunya dalam hal ini, dalam konteks globalisasi, tentunya tidak dapat dihindari. Itu kita dapat terhindarkan. Dalam hal ini, misalkan arus informasi dan mobilitas misalkan. Globalisasi tentunya
mempercepat suatu tukaran budaya, bahkan bahasa, teknologi. Lalu globalisasi tentunya sebagai menjadi jembatan antar budaya, di mana mengajarkan suatu keterampilan komunikasi lintas budaya, lalu berpikir secara kritis, bahkan negosiasi nilai untuk membangun kerjasama global. Lalu tentunya ada peran pemerintah juga, Bapak Ibu, tentunya untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum, bahkan mengembangkan kompetensi lintas budaya. Itu saja. Terima kasih Pak Hendrikus yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Neng. Baik teman-teman, dengan Pak Takroni. dapatnya jawaban tadi maka berakhir pula persentase kita kali ini dan dipersilakan kepada Pak dosen untuk menutup Ya, persentase terima kasih kita Pak kali. Takroni dan kawan-kawan. Saya mau presensi dulu ya. Setelah presensi nanti saya tutup. Nanti recordan nanti bisa dilanjutkan lagi. Fiska Priyanti, Fiska. Hadir Fiska. Bapak. Oke, Hadir Fiska. Pak. Ya, ada. Reni Fitriana. Reni. Hadir Pak, hadir, Oke, ya siap. hadir Pak. Novia Kustiani. Novia. Hadir. Novia. Hadir. Ya, oke. Ya. Windy Triastuti. Windy. Hadir Pak. Hadir. Ya. Hendra. Hadir, Pak hadir. Oke. Hana Husnul Ultima. Hana. Nggak ada ya, belakang saya dulu, lewatin Pak. ya. Hana. Ke belakang dulu, Bu Hana, ke belakang dulu. Hana saya lewat Hana ya. Asriyati. Asri. Keluar, Pak. Oh, Asri keluar ya. Bu Hana, tadi di atas. Hana ada tuh, Pak. Saya di sini, Hana ada, Pak. Pak. Maaf, Pak. Lagi hujan lebat di sini, suara nggak kedengeran. Kenapa Hana. Asna? Nih Nah, Hana. saya hadir, Pak. Saya hadir. Kemana tadi dipanggilin? Ini hujan lebat banget, Pak, di sini. Mohon Ya maaf. sama saya juga hujan. Iya, saya juga Iya, hujan. dari tadi saya di sini. Ya, Maaf ya, Pak. Asriyati keluar ya, Asriyati ya. Selamat Sabandi. Selamat. Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Reza Ananda. Hadir. Oke. Alvida Eka Safitri. Alvida. Saya lewatin ya, Alvida ya. Aad Mauludin. Aad. Sakit, Pak. Sakit. Oke. Mana Aad? Sakit, Pak. Izin, Pak. Sakit. Oh, sakit. Ya, oke. Bapak, sakit. Meriang, Oke, meriang, udah Pak. saya tulis sakit. Siti Kursia, Siti. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya sudah. Indria Ramayanti. Hadir Pak. Oke, ya, oke, udah. Vivi Hajar Aspia. Hadir Pak, hadir, Oke, hadir. ya sudah. Ria Astari. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Indri Rena. Indri. Hadir Pak. Hadir. Ya. Eva Rodiani Agustina. Hadir Pak. Oke. Julia Haryanti. Sakit, Pak. Sakit. Mana Julia? Sakit, Pak. Sakit. Oh, sakit. Julia sakit. Pak. Muhammad Rifki Adrian. Hadir, Bapak, hadir. Oke. Hadir, Bapak. Ya sudah. Reno Setriadi. Reno. Hadir. Oke. Eri Kantona. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Laksana Asliansa. Hadir, Pak. Oke. Ya sudah. Eneng Siti Lelasari. Neng. Hadir Pak. Ya, oke. Nur Istiqomah. Nur. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Ya, sudah. Lia Apriani. Hadir Bapak. Lia. Hadir Pak, hadir. Oke, ya sudah. Muhammad Ruslan. Hadir. Oke, sudah. Rizky Erliandi. Hadir, Pak, hadir. Oke, sudah. Sevilia Lesti.
Hadir, Pak. Ya. Pak Roni. Pak Roni. Hadir. Ya, oke. Hendrikus Roy Rado. Hadir Pak, hadir. Oke. Abbas keluar ya, Abbas. Selamat Raharjo. Hadir Pak, hadir. Oke. Aldila Rahman. Hadir. Oke, sudah. Wida Herlina. Hadir, Pak. Oke. Ainun Nur Amalia. Izin Pak, izin. Izin. Dadi Ardiansah. Dadi. Baik Pak, hadir. Hadir Ketua Pak. kelas ya Pak Dadi ya. Amanah Pak. Mula Rahman. Hadir Pak, hadir. Oke. Cinta Lestari. Hadir, Pak. Oke. Desi Aprianti. Desi. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Tri Susilawati. Ini keluar ya? Tri keluar ya? Keluar Pak. Keluar Pak, udah. Keluar Pak, Iya. keluar. Ada 3 orang keluar ya? Iya Pak. Betul Pak. Betul, Bapak. Siti Jura. Pak, hadir. Oke. Deni Nurdiana. Hadir Pak, hadir. Oke. Ya. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk materinya terima kasih. Semoga bisa bermanfaat waktu nanti ujian UPM-nya nanti awal bulan Agustus. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Rino. Hatiin, Pak Erik.